datang di podcast Halodoc Talks, obrolan bersama dokter dan psikolog yang ahli di bidangnya. Dibawakan dengan santai dan ringan untuk kupas tuntas seputar gaya hidup sehat, isu, dan tips kesehatan terkini. Hai guys, apa kabar hari ini? Kembali lagi bersama dengan saya Anka Tama di Visual Podcast Halodoc Talks. Hari ini akan ada siapa ya? Penasaran? Aku sendiri dari tadi di perjalanan menuju ke sini gak sabar karena ada pertanyaan-pertanyaan yang ada di benakku yang sangat ingin ku sampaikan kepada beliau. Nanti aja, tapi sebelum itu tentu kalian yang baru aja tune in di podcast Halodoc Talks ini, untuk yang baru join, penasaran apa aja sih yang dibahas biasanya di Halodoc Talks? Kita akan explore pokoknya sampai ke sudut-sudut segala sesuatu yang menarik seputar health and lifestyle bersama dokter yang ahli di bidangnya. Jadi ketika nanti ada pertanyaan, ada komentar atau kalian ingin berpendapat, silahkan drop your comments. Jangan lupa juga boleh menuju ke social medianya Halodoc untuk tahu info-info di episode berikut atau yang lalu-lalu misalnya pengen kalian tonton. Well, hari ini Anka gak sendirian, kita akan ngebahas soal kehamilan. Wow, apakah aku sudah siap untuk hamil lagi? Nanti itu aku tanyakan ke diriku ya. Namun segala sesuatu yang berkaitan dengan kehamilan akan hari ini Anka obrolin bersama dengan Dr. William Timotius Wahono, SPOG. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah meskipun hanya virtual. Hai dok, apa kabar? Halo. Aku maunya halo dok. Iya. Pas ya. Dok biasanya bertugas secara virtual ya dok di Halodoc, karena kan aku tuh apa-apa kalau nanya dokter ya di Halodoc. Akhirnya aku bertemu dengan dokternya langsung gitu. Dok, kapan sih schedule-nya dokter untuk bertugas di Halodoc? Mungkin boleh di-share ke teman-teman yang lagi nonton, yang lagi dengerin. Halo semuanya, perkenalkan saya Dr. William, saya spesialis kandungan. Jadi sudah bergabung di Halodoc cukup lama ya. Dan saat ini saya bertugas untuk menjawab konsultasi di Halodoc dari hari Senin sampai Minggu. Dari jam 6 sore ya, jam 18 sampai jam 9 malam, 18 sampai 21. Senin sampai Minggu, tidak ada satu hari pun yang terlewatkan bersama dengan Halodoc ya dok. Jadi pasti banyak banget yang bertanya-tanya seputar ya kehamilannya gitu, terutama ketika itu mungkin menjadi kehamilan yang pertama. Ya biasanya kan kalau ibu-ibu anak satu gimana coba dok? Aku pengen nanya aja gitu. Karena kan dulu aku pernah tuh waktu hamil pertama kali anakku yang pertama, semua rasanya tuh pengennya ditanya ke dokter. Bener gak? Setuju gak dok? Betul Coba dok. Ini curahan hati dokter ke ibu-ibu gitu. Gimana dok? Iya betul banget. Jadi itu memang kalau kehamilan yang pertama, pertanyaan-pertanyaan yang banyak masuk saya misalnya, dok ini saya benar hamil nggak sih? Gitu ya? Pertanyaan pertama ya. Ini saya benar hamil nggak sih? Tanda-tandanya apa dok? Gitu. Saya sudah telat haid nih, tapi kok saya nggak ada flek-flek, itu nggak apa-apa ya dok ya? Gitu. Atau misalnya ada lagi, dok saya ada flek-flek, itu nggak apa-apa ya? Jadi ada flek-flek salah, nggak ada flek-flek salah ya? Serba salah. Jadi itu mungkin adalah semacam apa ya, rasa khawatir berlebih bercampur dengan excitement gitu, karena yang namanya pasangan ya apalagi selama pandemi ini ya dok, apalagi kalau kita tidak perbanyak produksi begitu ya. Mumpung ada waktu, biasanya mungkin sibuk masing-masing, akhirnya untuk mencapai sebuah tes yang menunjukkan 2 garis biru, ada yang berupaya amat sangat, ada yang santai terus tahu-tahu dapat ya. Itu semua lagi-lagi kembali ke ya lagi-lagi yang Maha Kuasa. Tapi kalau akhirnya 2 garis biru itu sudah muncul ke permukaan, what's next? Itu dong yang kadang jadi apa ya? Aku nggak bilang ini dilema sih, tapi ibu-ibu tuh yang tadinya aku aja deh, aku tuh salah satu ibu yang cuek gitu ya dok. Tapi giliran 2 garis biru, ngapain dulu nih gitu kan? Nah ini yang pengen aku tanyain. Ketika kita sudah mengetahui hasil tes tuh, oke, positif hamil gitu ya dok, apa yang sebenarnya tuh harus kita lakuin first thing first? Oke, jadi kalau misalnya
Hamil. Hamil gitu ya. Hore gitu dong. Hore. Satu, bersyukur pastinya Pasti. ya. Pasti bersyukur. Lalu yang kedua, tetap tenang, jangan panik. Pasti kan so many questions ya, going around your head ya. Bener. Mesti, saya harus ngapain nih? Bener. Habis ini terus lagi pandemi sekarang mesti ngapain nih gitu Itu ya. dia yang menjadi concern. Nah, jadi satu-satu nih, saya udah gampangnya saya suka bilang begini. Nomor satu, tahu dulu nih sekarang nih sudah telat haid berapa lama ya. Jadi sudah telat haidnya berapa lama? Kalau itu tujuannya adalah untuk memperkirakan sebetulnya usia kehamilan. Ya. Jadi kalau misalnya telat haidnya 1 minggu, kurang lebihnya perkiraannya usia kehamilannya 5 minggu, gitu ya. Nah, lalu jika sudah tahu telat haid, lakukan tes pack. Kalau tes pack positif, maka kemungkinan hamil, ya, kemungkinan besar hamil. Ngaruh nggak sih dok? Maaf banget nih pertanyaan selipan. Kan biasa kalau kita lihat tes pack nih, garisnya tuh kadang ada yang samar. Betul. Ada yang jelas, ada jelas 1, samar 1. Ada yang dua-duanya samar tapi 2. Nah itu kalau nemu kayak gitu, namanya dasar pertama kali tes pack. Apa nih? Nah itu apa dulu tuh dok kalau gitu? Nah, tetap tenang ya, lakukan tes pack ulang ya. Nah, tipsnya nih untuk tes pack adalah lakukan tes pack dengan menggunakan urin yang pertama saat bangun pagi. Jadi misalnya garisnya samar yang kayak tadi Mbak Anka bilang, samar nih, hamil nggak ya? Tenang aja dulu, mau ulang besok paginya atau mau tunggu 1 minggu baru ulang juga boleh. Tapi pastikan misalnya baru bangun tidur nih, siapin dari malamnya. Jadi besok bangun tidur, kencingnya saya tampung, lalu periksa pakai itu. Boleh tuh, itu saran dari dokter. Lalu kemudian dok, tadi mungkin belum dilanjutkan lagi kehamilan ketika lagi pandemi nih. Ya, berarti baik lagi ya. Jadi banyak juga tuh pertanyaan-pertanyaan yang masuk kalau di konsultasi ya. Jadi tadi tujuannya adalah mengetahui kapan telat haidnya, sampai bisa memperkirakan. Karena kalau perkiraannya udah telat 3 minggu, berarti kan perkiraan usia kehamilan 7-8 minggu ya. Betul. Nah, dari situ baru mulai lakukan pemeriksaan. Jadi anjurannya adalah melakukan pemeriksaan di usia kehamilan 7-8 minggu. Aku tuh penasaran deh dok, protokoler rumah sakit gitu ya, sama ibu yang sedang hamil tuh jadi ketat banget atau gimana dok? Ya baik, jadi di khususnya di pandemi ya, karena lagi pandemi. Sebenarnya kita protokolnya sama ya, dan kita juga berusaha nggak mau bikin menyusahkan gitu ya Mbak Anka ya, karena yang kita inginkan itu adalah kehamilan itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Hamil tuh bukan sakit. Betul. Kehamilan adalah sesuatu yang menyenangkan dan we want to make it that way gitu ya. Tapi tentunya kita juga harus tetap melaksanakan protokol-protokolnya. Makanya kalau di rumah sakit sebenarnya sama aja dengan yang lainnya, yaitu tetap pakai masker, ya, jaga jarak, ya. Lalu saya juga suka anjurkan ke pasien saya sebelum kontrol pakailah face shield. Nah, itu betul. Lalu yang berikutnya adalah bawa hand sanitizer. Nah, ini penting banget nih, karena menurut saya saat ini memang saatnya kita harus selalu sudah banyak extra protection lah. Jadi kalau kita udah banyak yang diiklan-iklankan lah ya gitu, apa-apa kita semprot ya, jangan pegang sembarangan ya. Habis kita pegang pintu misalnya, gagang pintu atau hal-hal yang bisa menyebarkan atau dudukan kursi. Betul, yang dipegang banyak orang deh gitu. Betul, yang dipegang banyak orang. Ya semprot tangannya. Iya, jadi harus ya memang kehamilan akan tetap menyenangkan jika itu ada di mindset kalian sih ya. Untuk bumil, untuk soon to be moms gitu ya. Bisa tetap, you still can enjoy it. Kalau tentu tetap ekstranya tapi ekstra yang santai aja gitu ya. Jangan kemudian semuanya ditakutin karena itu nanti psikis ke si jabang bayi juga gitu. Jangan sampai stres lah gitu ya. Nah, ini mungkin yang juga dialami pertama kali sama ibu yang sedang hamil ya dok. Setelah kalau lagi hamil tuh sebenarnya fase yang dilewati itu apa aja sih gitu. Mereka mungkin selama ini cuma lihat di social media, di Instagram, trimester 1, trimester 2, itu fase-fasenya boleh diceritain secara singkat nggak dok? Baik, jadi sebenarnya pada umumnya kehamilan itu ada 3 fase yang Mbak Anka, yaitu di trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Trimester 1 ini fase yang sangat penting ya. Biasanya merupakan fase yang sedikit berjuang ya, menikmati kehamilannya kalau kata saya, karena biasanya di trimester 1 ada perubahan-perubahan yang
badan kita baru menyesuaikan. Betul. Contohnya mual, mulai rasa pegal-pegal, ada sedikit mood swing ya. Bahkan banyak. Banyak ya. Bahkan banyak. Curah hati ya. Iya. Pengalamannya. Ya. Tapi nggak apa-apa. Saya selalu bilang sama pasien saya, enjoy aja. Semua itu ada waktunya dan nggak akan terulang kok ya. Betul, betul. Dan tahapan itu akan hilang biasanya di 14 minggu kehamilan ya. Lalu habis itu mulai trimester kedua kita akan biasanya bilang itu adalah fase yang kita bilang baby moon sebenarnya ya. Yaitu dimana lagi enak-enaknya nih, makan enak di trimester 2. Lalu badan sudah mulai menyesuaikan. Jadi tetap bisa berkegiatan ya, gitu. Betul. Lalu ya mood swing udah nggak ada ya trimester 2. Nah, sedangkan di trimester 3 ini sudah memasuki masa-masa di mana mulai mempersiapkan nanti kalau lahiran gimana soon to be mom, soon to be parents. Betul. Ya. Jadi hal-hal apa aja yang mesti dipersiapkan. Nah, itu di trimester 3 mulai. Oke, baiklah. Yang harus dipersiapkan trimester 3 adalah cari lokasi kerjaan yang dekat sama toilet. Karena masih bolak-balik mulu. Betul. Babynya udah dorong mulu soalnya ke arah bawah kan. Kalau misalnya posisinya memang sudah seperti yang diharuskan kalau mau normal gitu. Itu biasanya bolak-balik, buang air kecil terus sama ya udah pasti tidur dengan nyaman ya. Tapi lagi-lagi artinya kalian akan semakin dekat lagi sama yang kalian tunggu-tunggu. Jadi it's okay, enjoy aja, nikmatin. Lalu Dok, ini kan kondisi lagi pandemi gitu ya. Ketika ya namanya seorang ibu tuh pasti pengennya ketemu sama anaknya. Sedangkan ketika bertemu dengan anak itu kan yang harus yang bisa dilakukan ketika anak masih di kandungan, ngelakuin pengecekan. Nah, pengecekan itu sebenarnya tuh berkala tuh dianjurkannya tuh berapa period sekali sih kalau lagi kondisi kayak gini gitu. Baik. Jadi idealnya nih Mbak Anka, pengecekan itu harusnya waktu usia 0 sampai 7 bulan, itu setiap bulan gitu ya. Lalu mulai 7 sampai 9 bulan atau 28 sampai 36 minggu itu harusnya setiap 2 minggu. Ya harus sudah makin pendek. Lalu di atas 36 minggu itu harusnya setiap minggu. Namun ini sudah banyak panduan-panduan yang dikeluarkan ya, termasuk dari Perhimpunan Dokter-dokter Obgyn di Indonesia juga, bahwa kita bisa sedikit menjarangkan. Namun kita harus tetap rutin. Rutin karena kita harus memantau bahwa perkembangan kehamilannya baik, kondisi ibunya baik, kondisi janinnya juga baik. Nah, itu berapa lama tuh? Jadi seperti tadi yang saya bilang, pengecekan awal kita lakukan di kurang lebih 7-8 minggu ya. Lalu setelah itu pengecekan kedua dilakukan di antara 10 sampai 16 minggu. Jadi penting sekali untuk moms ini juga mulai tahu usia-usia kehamilannya ya. Lalu habis itu 10 sampai 16 minggu dilanjutkan di 18 sampai 20 minggu. Jadi pengecekan pertama nih, habis itu kurang lebih 1,5 bulan. Jadi agak mundur ya. Habis itu kurang lebih 1,5 bulan berikutnya lagi. Ya, gampangnya. Jadi itu kurang lebihnya 18 sampai 20 minggu untuk kita screening, adakah kelainan gitu ya. Betul. Lalu dilakukan lagi nah ini agak jauh jaraknya. Selama tidak ada keluhan, kalau sudah dilakukan di 20 minggu, nanti lakukan lagi di 28 minggu, di 7 bulan. Gitu. Ya, dia agak jauh jarak. Karena ya. memang kita sengaja untuk mengurangi paparan ibu hamil. Tapi dengan catatan, tidak boleh ada keluhan. Kalau ada keluhan, jangan khawatir, datang pakai protokol, kita periksa karena itu pasti lebih aman dibandingkan diam di rumah. Betul, gitu ya. lebih aman untuk amit-amit ada sesuatu hal yang harus lebih diperhatikan untuk si jabang bayi, jadi bisa lebih ditindak atau mungkin bisa dicari solusinya gitu. Jadi jangan takut juga ya Dok ya, maksudnya memang kalau ada concern tertentu nggak masalah gitu. Toh protokol dari rumah sakit, protokol kesehatan yang berlaku itu udah sangat mendukung ya lingkungannya akan nanti ibu-ibu datangi kok gitu. Nah, lalu tadi setelah 28, habis itu kita menjadi sebulan sekali bahkan 32, 36 sampai 40 minggu. Gitu. Yang penting untuk diingat adalah perhatikanlah pada saat kontrol itu dari awal, diskusikan dengan dokternya. Atau dari awal cari tempat yang aman untuk kontrol ya. Betul. Jadi selama pandemi ini misalnya ke klinik, karena kita pikir pasti paparannya lebih sedikit ya. Paparan jumlah pasien yang datang ke klinik pasti lebih sedikit. Tapi tentu tetap perhatikan kalau di kliniknya itu
pakai protokol nggak sih? Itu ada nggak sih pengecekan suhunya, ya? Terus petugasnya sendiri menyediakan hand sanitizer nggak? Di dalam kliniknya sendiri sekarang kita biasanya pakai APD, air purifier, ya. Betul. Dan petugasnya tadi termasuk dokternya pakai APD nggak gitu. Kita justru kalau nggak pakai APD ini apa mengikuti ya gitu, betul. gitu. Jadi harus ada beberapa checklist juga lah gitu. Semoga tetap lancar ya untuk bumil-bumil di tengah pandemi gitu. Semoga kalian memang benar-benar dikuatkan lahir batin gitu, dan harus ketemunya sama dokter William memang kayaknya menenangkan ngomongnya. Nanti aku mau tanya prakteknya di mana gitu. Nah, lalu Dok, kemudian selama lagi ya masa kehamilan gitu sampai nanti melahirkan, itu kan pasti ada beberapa hal yang harus banget diperhatiin gitu sama bumil-bumil lah gitu. Apa mungkin aku akan bertanya soal kayak do's and don'ts-nya gitu kali ya, dari fase hamil sampai melahirkan menurut dokter gimana? Baik. Pertanyaan-pertanyaan yang banyak sih, misalnya makanan ya, gampangnya ya. Kalau saya tuh jarang melarang bumil jangan makan ini, jangan makan itu ya. Mantap. Santai aja, santai. Tadi saya bilang ya, kehamilan itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Benar. Jadi keep it that way ya. Prinsipnya selalu untuk makanan bersih dan matang selama kehamilan. Apapun jenisnya, nggak apa-apa, bersih, matang. Satu lagi jumlahnya secukupnya. Nah, itu benar. Jadi contohnya nih, ada yang nanya, "Dok, saya pengen banget nih makan durian gitu." Iya, waktu aku makan durian loh by the way guys, and I'm good. Ya, istri saya juga makan durian waktu hamil, dan gimana dong? Gede lahirnya bagus ya. Jadi yang penting jumlahnya secukupnya. Buah apapun, nanas juga boleh. Ya, ada yang takut. Memang betul nanas katanya ada yang bisa bikin keguguran, tapi itu kalau jumlahnya banyak sekali dimakannya. Kalau makan satu buah nanas tuh bah. Kalau cuma 2 potong mah nggak apa-apa ya, sehat malah. Benar. Lalu tadi makanannya yang penting bersih dan matang ya. Jangan yang kalau pedas-pedas gitu ya boleh lah, tapi jangan sering-sering karena biasanya agak sedikit bikin sakit mah. Betul. Kan ibu hamil lebih rentan ya. Tapi selain itu mau makan apapun boleh silahkan. Prinsipnya itu. Hamil itu harus senang. Betul. Ya. Jadi sekali lagi ini harus diulang. Yang penting makan apa aja boleh. Yang penting secukupnya, matang. Satu lagi yang bersih. Itu yang paling penting kan. Betul. Sekarang harus bersih gitu. Ya. Baiklah. Lalu Dok, kalau kita ngomongin soal tips nih untuk calon ayah dan juga ibu yang siap untuk menyambut ya buah hati yang akhirnya dinanti-nanti gitu Dok. Ada tips nggak nih, since mungkin dokter udah ketemu ribuan pasien gitu kali ya gitu. Gimana Dok? Ya, baik. Jadi persiapan menjadi ayah dan ibu itu sekolahnya belum ada sampai sekarang ya. Jadi masih learning by doing kebetulan. Termasuk saya sendiri gitu ya. Meskipun jangan kata dokter, tapi bingung juga sebenarnya waktu pertama kali ya. Nah, jadi sebenarnya adalah banyak sekali nih buku-buku parenting ya. Nah, bekalilah diri kita masing-masing pada saat kan hamil tuh 9 bulan ya. Betul. Berarti punya waktu 9 bulan untuk belajar. Anggaplah short course gitulah ya. Betul. Bacalah buku-buku parenting, gimana sih nanti untuk menjadi ayah ibu, hal-hal apa yang mesti diperhatikan ya. Lalu saya sih dulu ya Mbak Anka, tipsnya lihat aja kalau orang dari hal kecil misalnya ada yang saudara gitu ganti popok, kayak kita belajar gitu ya. Praktek. Betul. Tanpa sadar praktek gitu. Betul, dan ingat di sini peran ayah ini sangat penting. Betul. Ya, bukan hanya peran ibu. Jadi banyak sekali kita yang merasa kalau pokoknya kalau udah lahiran tugas ngurus anak tuh adalah tugas ibu. Don't ever do that ya, karena ya namanya ibu juga sekuat-kuatnya pasti manusia ya. Meramunya kan bersama. Betul. Ya, jadi bersama juga tanggung jawabnya. Gitu ya Dok. Jadi kalau dari dokter sendiri ya itu lagi-lagi adalah tugas keduanya gitu. Mulai dari meramu hingga membesarkan. Jadi benar-benar sama-sama biar ada cerita juga ya Dok. Masa nanti cerita iya dulu ibu aku, masa ibu aku mulu gitu.
gitu. Dedinya masa enggak gitu. Dulu Jadi ayah aku sempet gantiin popok terus aku kencingin. Nah. Bagus. ternyata diingat katanya. Nah ya kayak gitu-gitu, biarin itu jadi sebuah cerita lah gitu. Baik, kalau dari dokter, as a doctor gitu, dokter Objin gitu dok, itu ada nggak sih yang mau disampaikan lagi di bold gitu untuk ibu yang hamil, untuk ayah yang mendampingi juga? Boleh, monggo dok, sebelum nanti kita mempersilahkan para teman-teman yang sudah siap untuk bertanya dari Instagramnya Halodoc. Baik. Jadi yang ingin saya bilang adalah kehamilan itu adalah dan persalinan ya, kehamilan dan persalinan adalah suatu perjalanan yang unik, yang berharga, dan yang menyenangkan bagi masing-masing individu ya. Kenapa saya bilang unik? Karena kehamilan yang satu dan yang berikutnya pun gak selalu sama. Betul. Bahkan seringkali berbeda ya. Kenapa saya bilang berharga? Karena ya it's only once in your life ya. Kehamilan yang pertama pasti akan cuma satu kali. Betul. Gitu. Kehamilan yang kedua akan cuma satu kali. Dan itu akan menjadi pengalaman yang berharga, dan dia harus menjadi pengalaman yang menyenangkan. Betul. Karena kita akan menyambut seseorang yang kita tunggu-tunggu. Betul. Gitu. Calon keluarga kita lagi, Betul, nambah lagi betul. anggota ya. Oke, baiklah dok, terima kasih banyak. Sebelum tentunya dari tadi aku mulai nanya gitu ya, aku persilahkan kalau gitu nih pertanyaan yang datang dari followersnya Halodoc di Instagram. Yang pertama nih dok, kapan sih harus cek ke dokter saat tes pack sudah positif? Apakah right away atau mungkin boleh justru menunggu waktu yang tepat, misalnya nunggu suami pulang gitu? Gimana dok? Baik, jadi tadi kapan sih kita harus periksa ya? Betul, ke dokter ya. Ya, tadi ingat tahu tanggal mens terakhirnya ya. Kalau sudah telat 3 minggu, boleh lakukan pemeriksaan ke dokter. Oke. Jadi kalau sudah, misalnya nih udah telat seminggu, terus lalu tes pack, wah positif nih, ya udah nggak apa-apa, rencanakan, ajak suaminya diskusi, tes pack aku positif nih, nanti 2 minggu lagi dari sekarang, perkiraan 7-8 minggu yuk kita rencanain. Jadi nggak usah buru-buru. Itu harus tes lagi nggak sih dok sebelum ke dokter untuk make sure? Nggak perlu juga sih. Kalau mau melihat 2 garis yang menyenangkan aja boleh. Karena itu apa ya? Itu sebuah kenikmatan tersendiri ya dok, betul, emang. betul. Lalu terima kasih dok. Pertanyaan kedua, ke dokter kandungan tuh aman ya sih pas lagi pandemi? Nah ini mungkin ketinggalan yang penjelasan tadi, monggo dok dijelaskan kembali. Baik. Kalau sehari-harinya dokter ketika ke rumah sakit lalu berhadapan dengan pasien yang hamil, seperti gimana treatmentnya? Baik, ya jadi untuk saat ini kita semua pasti sudah mengikuti protokol kesehatan ya, gitu. Jadi kalau ditanya aman nggak sih? Tentu aman ya, gitu. Karena kita juga sebagai dokter kita bertanggung jawab untuk menjaga supaya pasien-pasien kita juga tetap aman ya. Betul. Jadi kalau dari sisi provider kesehatannya, rumah sakitnya pasti carilah yang memang benar-benar menjalankan protokol kesehatan ataupun kliniknya ya. Dan tadi tipsnya adalah lakukan pemeriksaan yang memang kita semua sudah mulai menganjurkan pasien kita seperti itu. Nggak usah terlalu sering-sering ya. Tapi tadi saat 7-8 minggu, lalu saat kurang lebih 10-16 minggu ya di range itu, lalu nanti di 20 minggu ya, lalu di 28, lalu sebulan sampai lahiran. Oke, berarti sudah ada tuh, nanti mungkin bisa dicek juga ya dok. Ketika nanti bunda-bunda, ibu-ibu ngecek langsung ke rumah sakit, mungkin ini juga nanti akan dijelaskan oleh dokter Objin kalian masing-masing gitu. Nggak apa-apa nanya banyak ya dok ya. Tugas dokter juga memang selalu menjawab pertanyaan ya gitu. Lalu pertanyaan terakhir adalah, nah mungkin nggak sih nih dok ada case di mana tes pack itu memberikan hasil yang positif atau negatif palsu? Iya betul. Ada emang dok. Aduh PHP ya ampun, PHP ya. banget. Ini PHP tertinggi sih, jangan banget sih. Baiklah. Jadi itu seringkali sih secara teoritis memang bisa ada namanya positif palsu atau negatif palsu ya. Namanya alat buatan manusia lah ya. Betul, tapi pasti ada fail-nya lah gitu. Betul. Tapi ya itu tadi seringkali yang saya temukan juga adalah melakukan tes pack-nya tidak tepat. Misalnya contohnya sebenarnya belum telat haid gitu ya. Jadi misalnya belum telat haid tapi merasa ada mual-mual atau kembung ya. Jadi udah tes pack duluan. Nah, jadi itu nggak tepat jadinya. Betul. Ya, karena
karena memang kita harus memastikan telat haid dulu supaya jadi nggak galau juga ya. Benar. Harus telat haid, lalu tadi pakai urin yang pagi hari saat baru pertama kali bangun tidur, lalu lakukanlah tes pack. Oke, jadi sudah diberitahu oleh Dr. William seperti apa step by stepnya. Silahkan diikuti gitu. Karena kadang tuh suka nggak sabar. Aku paham ya. Abis nikah ya kan, seminggu kemudian mens itu rasanya sedih banget. Padahal nggak apa-apa. Namanya juga proses ya nggak sih. Nanti kalau misalnya kalian sudah siap pun pasti Tuhan akan titipkan kok gitu. Kita persiapkan aja diri kita ya nggak sih, sebaik-baiknya gitu, menjadi ayah yang baik, menjadi calon ibu yang baik. Nanti whenever itu memang adalah waktu yang tepat, Tuhan pasti insya Allah akan kasih kok gitu ya. Baiklah dok, ini obrolan yang hangat banget, bikin aku rindu hamil, tapi aku tentu harus berpikir. Semoga cepat, mau didoain cepat apa enggak? Yang tepat aja. Yang tepat, betul. Sesuai kehendak Tuhan aja Ya, deh amin. pokoknya dok. Makasih banyak untuk sharingnya. Sama-sama, Sekali lagi jangan lupa kalau mau tanya-tanya dokter di Halo Dok, Senin sampai Minggu ya, Senin sampai Minggu jam 18 sampai 9 malam 21.00. Dr. William standby. Nanti aku cari kamu dok. Thank you so much sekali lagi. Jangan lupa juga untuk mantengin terus visual podcast Halo Doc Talks dengan beragam episode-episode dengan topik-topik yang sangat menarik. Kita akan membahas seputar health and lifestyle bersama dengan dokter-dokter yang expert di bidangnya. Oke? So, I'll see you in the next episode of Halo Doc Talks. Dan Katama pamit undur diri. Thank you dok. Terima kasih, dadah Bye. semuanya. Sehat selalu. Amin. Hanya di Halo Dok.